Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar nanti belajarnya lancar, tanpa terkendala, dan bisa berjalan dengan bagaimana mestinya. Ayo, silakan berdoa, dimulai. Nadia, silakan pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sekarang Bapak absen dulu. Bapak panggil satu persatu. Nadia, Fakih, Altop, Dir, Muza, Ropiki. Kemana Ropiki? Sakit. Sakit apa katanya? Sakit demam. Ropiki sakit. Terus Sofi hadir. Sudah pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang makanan halal dan haram. Apa itu makanan halal? Ada yang tahu? Ayam. Ayam. Terus? Ikan. Kambing. Kalau makanan haram? Apa Nadia makanan haram contohnya? Sopi, makanan haram? Makanan yang haram untuk dimakan. Jangan tahu dah. Makanan haram dimakan adalah misalkan kayak daging babi, daging anjing, itu haram untuk dimakan. Sudah, pada minggu lalu kita mempelajari tentang makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan syariat Islam untuk memakannya. Seperti buah, sayur, ikan, daging hewan yang disembelih atas nama Allah. Sementara makanan haram itu adalah makanan yang dilarang keras seperti daging babi, daging anjing, darah, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Demikian juga dengan nama hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu juga masuk dalam makanan haram. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang binatang halal dan haram. Seperti yang terlihat di
di layar? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. hukum binatang halal dan haram. Seperti yang terlihat di layar, itu ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, Uhilla lakum saydul bahri wa tu'amuhu mata'al lakum walis sayyarah. Yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Hewan buruan laut itu contohnya seperti ikan, seperti udang, terus ikan gurita atau cumi-cumi itu adalah hewan buruan laut. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, misalkan nelayan dalam perjalanan, itu selanjutnya kita akan membahas jenis binatang halal. Binatang yang hidup, yang nomor pertama, binatang yang hidup di air. Semua binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, sekarang Bapak tanya, contohnya binatang laut itu apa? Baik di air tawar maupun di laut. Ikan. Apa Nadia? Contohnya? Ikan. Ikan apa aja Nadia? Yang pertama misalkan, ikan apa yang pertama? Yang tahu? Yang sering kita makan di air tawar biasanya ikan apa? Ikan nila. Yang biasanya kita makan di restoran yang ada namanya nila bakar, itu adalah berasal dari air tawar. Terus misalkan yang berasal dari air laut, seperti contohnya Sarden. ikan sarden. Ikan sarden itu adalah ikannya ikan tuna. Itu hidupnya adalah di air laut atau air asin. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Mengandung racun. Mengandung racun maksudnya adalah binatang yang sudah memakan racun. Nah, itu tidak boleh kita ambil dan kita makan. Karena itu sangat membahayakan.
Selanjutnya yaitu binatang yang hidup di darat atau binatang halal yang hidup di darat. Coba dibaca Alkitab itu apa? Di layar itu. Binatang yang hidup di darat, bawahnya apa dibaca? Binatang yang hidupnya di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharapkannya dan tidak melalui penyembelihan yang sah atau dengan menggunakan hewan buruan yang tidak dilatih asalkan tidak hewannya menyebut asma Allah. Coba Nadia, diulangi lagi bacanya. Binatang yang hidup Suaranya agak keras. Materi selanjutnya adalah binatang haram. Seperti dilihat di layar itu, ada lihat di layar. Coba silakan dibaca sama-sama. Binatang haram adalah apa? semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam berdasarkan Al-Quran dan juga diizinkan oleh para ulama atau binatang halal yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak apa? Disembelih sesuai dengan syariat Islam. Misalkan kita menyembelih, kalau biasanya kita baca bismillah, pas waktu kita menyembelih kok membaca selain bismillah, itu juga termasuk haram binatangnya untuk dimakan. Misalkan lagi, Alkop di depan sebuah patung berhala dan menyembelih hewan, misalkan ayam, terus atas nama berhala yang ada di depannya, boleh enggak? Tidak, tidak boleh, karena menyembelih atas nama selain nama Allah. Makanya termasuk ke dalam binatang yang haram untuk dimakan karena tidak sesuai dengan hukum penyembelihannya. Bukan berdasarkan jenis hewannya ya, tapi karena haramnya karena sembelihannya itu ya, bukan karena hewannya. Terus jenis binatang haram. Coba Sofi dibaca jenis binatang haram. Itu ada di layar. Artinya Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang terjepit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. terus itu Quran surat Al-Maidah ayat berapa? Al-Maidah Ayat 3. Binatang yang haram artinya binatang
Haram halal? Haram. Karena sifatnya hampir seperti babi. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Seperti tadi, misalkan, atau menyembelih ayam, tapi tidak mengucapkan kata bismillah, berarti ayam itu haram untuk dimakan. Terus ada lagi, misalkan, atau di depan sebuah patung berhala, kemudian ayam dibawa ke situ, jenis binatang haram. Alasan haramnya memakan daging anjing. Coba poin yang pertama itu dari atas. Silakan Nadia dibaca. Apa? Anjing termasuk binatang karnivora atau pemakan daging. Yang kedua coba Altop. Anjing termasuk binatang pemakan kotoran al-jalalah. Paki nomor 3. Anjing termasuk hewan yang diharamkan karena termasuk ke dalam kategori obat. Terus Sofi nomor terakhir. Anjing adalah salah satu pembawa utama virus rabies. Apa virus rabies? Virus rabies itu adalah virus yang ada pada anjing. Yang poin pertama, alasan haramnya memakan daging anjing. Yang poin pertama adalah anjing termasuk binatang karnivora atau pemakan daging. Karena anjing pemakan daging, maka otomatis dia diharamkan untuk Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan baik-baik video yang akan menampilkan tentang tata cara menyembelih hewan. Tindakan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Silakan perhatikan ke arah layar. Sebisa mungkin Perhatikan baik-baik ke arah layar. binatang. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik dan tidaklah salah seorang di antara kalian yang jangan tahunya dan semakanlah binatang yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Rukun menyembelih hewan. Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat 3 macam, yaitu 1. Orang yang menyembelih hewan, penyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih hewan.
Syarat penyembelih hewan. 1. Orang tersebut harus beragama Islam. 2. Berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. 3. Mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Syarat hewan yang akan disembelih. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. 2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Syarat alat untuk menyembelih hewan. 1. Alat tersebut haruslah tajam. 2. Terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. 3. Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau taring. Sunat-sunat dalam prosesi penyembelihan. 1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi piringnya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. 4. Mempercepat proses penyembelihan, sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. 5. Sebelum disembelih perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Hikmat mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. C. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. D. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. E. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, memampukan mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Manfaat mengkonsumsi binatang halal. A. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. B. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. C. Mendapatkan perlindungan dari Allah. D. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah. E. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. F. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Akibat mengkonsumsi binatang haram. A. Merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. B. Dapat terjadi penyakit jasmani dan rohani. C. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. D. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. E. Susah menerima ilmu kebenaran. F. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, dunia dan akhirat. G. Dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. H. Menyebabkan tidak diterimanya amal, ibadah, dan doa. Hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. A. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung zat vita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. B. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan racuni dan merusak tubuh manusia. C. Binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. D. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, dua kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir-hampir mati. E. Binatang yang disergap, dimakan oleh binatang buas. Di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Di Nah, silakan diperhatikan ke depan. Ini ada tabel binatang halal dan haram. Nama binatang, terus jenisnya, halal dan haram ini. Misalkan kita tulis nama binatang nomor 1 ayam. Ayam. Terus jenisnya ini, atas ini jenisnya halal atau haram.
Ayam halal apa haram? Hah? Halal. Dicontreng kayak ini. Nah, misalkan lagi bebek. Nama binatang bebek. Jenisnya halal atau haram? Hah? Halal. Kalau halal dicontreng yang mana? Yang halal apa haram yang dicontreng? Yang halal. Gimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, silakan dibuat seperti tabel seperti itu. Nomor, nama binatang, jenis, bawahnya halal atau haram. Ya, silakan dibuat tabelnya. Tabelnya itu sebanyak 20 ya. 20 nama binatang yang ditulis. Misalkan ayam nomor 1, bebek nomor 2, terus misalkan lagi kucing nomor 3, selanjutnya misalkan lagi kucing kelinci nomor 4, ya. Itu contohnya. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang, ya. Punya 15 menit. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Misalkan kurang paham, Pak, itu nomornya kok tidak bisa 20 atau gimana? Silakan ditanyakan, ya. Atau misalkan, Pak, itu kayak burung hantu itu termasuk binatang haram atau halal? Boleh ditanyakan nanti, ya. Yang termudah
Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, kalau sudah, silahkan maju ke depan satu-satu. Bapak panggil dari Nadia. Silahkan Nadia maju. Nah. Coba Nadia silakan ditulis di situ. 4 aja ya, 4 aja. Silakan di situ Nadia, 4. Nah, selanjutnya, benar? Belum. Sudah, selanjutnya maju ke depan. Fakih, silakan maju ke depan. Nah, sekarang silakan ditulis di depan situ. Ditulis sebanyak 4, ya, sebanyak 4 jenis hewan yang halal atau haram. Ya, ada 4 jenis. Kedua, Pak.
Nah sini, Bapak pengen dulu sini. Ya, Bapak jelaskan ya. Hiu, yang pertama adalah hiu. Hiu termasuk binatang halal apa haram? Hiu? Halal, karena termasuk binatang ya, binatang laut. Walaupun hiu itu di laut sebagai predator atau pemakan yang lain karena hidupnya di laut, maka hiu tetap halal untuk dimakan. Cumi-cumi masuk halal atau haram? Halal karena merupakan bagian dari ikan hidupnya di laut. Ular haram atau halal? Karena ular mempunyai taring. Dan ular termasuk hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka ular itu haram untuk dimakan. Yang selanjutnya itu adalah udang. Udang halal apa haram? Udang adalah halal karena udang termasuk salah satu dari apa? Ikan. Termasuk bangsa golongannya ikan. Makanya udang boleh dimakan. Termasuk udang air tawar ataupun udang air asin. Itu boleh dimakan. Terus selanjutnya Sofi. Silakan Sofi maju sini. Nah, Sofi silakan ditulis di depan situ. Binatang halal dan haram. Sebanyak 4 saja ya, 4 poin aja. Oh ini spidolnya nih. Ini spidolnya. Sudah? Sudah. Nih, Sofi bukunya. Silakan deh ke depan. Tidak ke depan. Sofi menjawab harimau, beruang, monyet, dan kerang. Harimau termasuk binatang halal apa haram? Haram. Karena harimau punya apa kok bisa haram? Punya taring sama kukunya yang tajam. Terus beruang termasuk halal apa haram? Haram. Karena beruang itu juga mempunyai kuku sama apa? Taring. Makanya termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Monyet halal apa haram? Haram. Karena monyet juga punya kuku yang tajam. Kerang termasuk halal apa haram?
Halal karena kerang itu termasuk golongan dari ikan, hidupnya di air. Walaupun kenyataannya kerang itu di lumpur-lumpur. Tapi karena lumpurnya itu berada di dalam air, makanya kerang termasuk hewan yang halal dimakan karena termasuk golongannya ikan. Nah, selanjutnya Bapak panggil lagi Muza. Silakan Muza ke depan. Bawa bukunya. Nah, Pak Muza silakan ditulis ini. Bukunya ada? Bukunya? Nah, punya. Pak tengok sini dulu. Tengok nomor 1 apa? 13. Nomor 13 ya. Angkanya 13. Tengok sini. Nomor apa sini bisa? Apa jawaban pertama apa? Jawabannya Muza yang pertama. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus? Baiklah, pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian paham. Dan silakan nanti dipelajari lagi setelah sampai di rumah. Dan misalkan ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan ketika pertemuan yang akan datang. Sudah, silakan Nadia dipimpin doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
benar. Amin ya rabbal alamin. Nur salam. Assalam.